Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Jumat kita mengadakan live trading ya. Live trading kita akan membedah market, kita akan menganalisa market secara analisa teknikal apakah di sesi perdagangan Amerika pada malam hari ini kita bisa menangkap peluang atau mungkin untuk minggu depan di hari Senin. Nah, bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Nanti juga ada teman saya Ardiansah yang akan memberikan analisa secara teknikal. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi penting yang perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Oh ya, tadi siang di sesi perdagangan Eropa, Inggris merilis mengenai produk domestik bruto. Dari negara Inggris merilis mengenai produk domestik bruto. Eh, Produk domestik bruto PDB-nya mengalami kenaikan dari 0,2% ke 0,9%. Kemudian untuk neraca perdagangan mengalami kenaikan dari prediksi minus 14 miliar ya. 14 miliar, aktualnya minus 11 miliar. Nah, itu jadi minusnya semakin berkurang, jadi ada penambahan. Nah, untuk malam hari ini di sesi perdagangan Amerika nanti akan dirilis mengenai penjualan retail. Penjualan retail inti dari Amerika, ini termasuk kategori bintang 3 ya, jadi cukup penting sekali terhadap pergerakan US dollar. Untuk penjualan retail, laporan di bulan Januari ini diprediksi mengalami penurunan dari bulan kemarin 0,3%, diprediksi ke 0,2%. Sedangkan ekspor mengalami kenaikan atau penurunan dari 1,0% ke 0,3%. Impor pun juga sama, impor pun juga diperkirakan turun dari 0,3% ke 0,2%. Nah, itu untuk penjualan retail jam 20.30, jadi setidaknya menggerakkan USD ya. Pergerakan US dollar akan diuji oleh penjualan retail, karena penjualan retail ini juga salah satu dari sekian banyak instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Dan jam 20.15 ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang akan memberikan pers conference ya, testimoninya nanti jam 20.15 menit. Nah, ini setidaknya uh, menggerakkan euro, tapi tergantung dari apa yang disampaikan. Nah, karena kalau pidato ini biasanya tergantung dari apa yang disampaikan, apakah mempengaruhi USD atau mempengaruhi mata uang yang bersangkutan atau tidak, itu terlihat dari apa yang disampaikan dulu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sesi perdagangan Amerika. Ini nanti juga akan merilis beberapa data ekonomi yang lainnya. Ada produksi industri, kemudian ada inventory usaha, itu jam 10 malam. Kalau yang produksi industri jam 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian jam 10 malam juga ada beberapa data ekonomi yang dirilis secara bersamaan ya. Ada ekspektasi konsumen, kemudian ada sentimen konsumen, ada penjualan retail, tidak termasuk otomotif. Nah, ini. Untuk sentimen konsumen di laporan bulan Januari diperkirakan turun ya dari 70,6 ke 70,0. Sedangkan ekspektasi konsumen itu mengalami penurunan juga sama dari 68,3 ke 66,5. Nah, ini jadi untuk aktualnya nih kita akan lihat ya jam 10 malam, karena sentimen konsumen ini termasuk medium ya, medium impact. Jadi berpengaruh, tapi mungkin ya tergantung selisihnya juga sih ya, tergantung selisih atau angka aktual terhadap prediksi. Nah, itu yang biasanya yang berpengaruh terhadap USD itu kan di situ. Kalau misalnya jaraknya mungkin terlalu lebar, nah itu mungkin akan cukup berpengaruh terhadap pergerakan mata uang US dollar dan akan berpengaruh terhadap
instrumen trading yang menjadi lawan dari US dollar. Ada emas, kemudian ada euro, pound sterling, yen, Aussie, dan lain sebagainya. Kemudian jam 11 malam nanti ada pidato dari anggota Bank Sentral Amerika, William, akan memberikan testimoninya di jam 11 malam. Dan bagi Anda yang saat ini barusan bergabung di channel kami, di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang bergabung di Zoom Meeting, juga selamat bergabung untuk teman-teman trader dan khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang. Oke, untuk promo di GK Invest untuk yang bulan ini kebetulan kita ada promo yang sangat menarik, yaitu bebas biaya menginap atau bebas swap ya, free swap. Nah, ini saya rasa cocok sekali bagi Anda yang suka bertransaksi dan menyimpan posisi dalam beberapa hari. Karena ingin memaksimalkan profit. Nah, itu. Jadi, ini kebetulan di GK Invest lagi ada promo dengan kalau Anda membuka real akun dan deposit sebesar $500 atau 5 juta rupiah. Nah, ini Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Caranya gimana untuk membuat demo akun? Nah, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dibantu untuk bikin real akunnya. Kemudian nanti juga akan diinformasikan untuk segregated account atau rekening terpisah atau dana terpisah ya. Kita menggunakan BCA rupiah dan BCA dolar, kemudian ada Mandiri rupiah dan Mandiri dolar. Kemudian untuk bulan ini yang sedang menjalankan kompetisi demo akun, demo kontes ya. Mudah-mudahan ada yang pemenangnya tetap diperhatikan risk management, money management, meskipun judulnya kompetisi demo akun, tidak terus kita menggunakan lot yang ugal-ugalan, nah, lot yang besar-besaran, karena yang dinilai adalah equity yang tinggi sekali. Jadi paling enggak diperhatikan untuk risk management dan money management. Nah, siapa tahu Anda adalah salah satu atau dari 3 pemenang yang terpilih. Nah, seperti itu. Kemudian bagi Anda yang ingin mencoba bertransaksi di MetaTrader 5 GK Invest, ingin mencoba platform atau aplikasi lah ya. Sekarang ngomongnya aplikasi, kalau dulu platform, tapi di website masih kita pakai kata-kata platform. Atau platform MetaTrader 5, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dipandu untuk cara membuat demo akun dan silakan Anda mencoba demo akun di GK Invest. Karena MetaTrader 5 ini servernya cuma satu. Jadi server demo dengan server real itu jadi satu. Jadi harga open candle, harga tertinggi candle, harga terendah candle, ataupun harga penutupan candlestick itu sama. Nah, beda kalau mungkin server demonya dengan server real beda. Nah, itu biasanya ada selisih. Nanti akan kelihatan kalau Anda mencoba yang membedakan server demo dengan server real itu akan kelihatan ketika Anda menggunakan moving average. Nah, itu kan kelihatan sekali. Atau Anda ketika Anda menggunakan indikator lainnya lah, kayak stokastik, parabolik, nah kemudian CCI, Bollinger Band itu akan berpengaruh di situ. Nah, jadi GK Invest kita menggunakan MetaTrader 5 yang mana kelebihannya adalah server demo dan server real itu sama. Jadi kalau Anda yang terbiasa menggunakan transaksi menganalisa menggunakan indikator ataupun menggunakan robot trading, nah ini robot trading ini cukup beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir ini cukup digemari. Nah, itu juga akan berpengaruh di situ. Karena robot trading biasanya kan kalau dicoba demo, kalau servernya beda dengan server real, itu hasilnya pasti beda. Karena robot juga, kalau robotnya berbasis indikator, itu juga akan kelihatan ya, kelihatan sekali. Nah, jadi itu kelebihan di MetaTrader 5, cuma satu server, demo dan server real itu jadi satu, jadi harganya sama. Kemudian bentuk candlenya juga sama.
Kemudian untuk yang versi desktop yang lebih banyak time frame-nya. Nah, ini bagi Anda yang suka menganalisa dalam bentuk time frame yang lebih banyak, biasanya ada H1 sama H4. Nah, tapi di sini di MetaTrader 5 ada H2, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 6 jam, ada 8 jam, ada 12 jam. Kemudian menit pun juga lebih banyak. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, kemudian ada 10 menit, 15, 20, 30. Nah, seperti itu. Jadi silahkan eh, Anda menghubungi tim marketing kami jika ingin mencoba bertransaksi menggunakan MetaTrader 5 miliknya Giga Invest. Karena MetaTrader ini cukup apa ya, cukup menunjang untuk Anda menganalisa untuk yang versi desktop, yang versi handphone, sorry apa, laptop maupun PC. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Pak, Lagi di mana nih? Kayaknya lagi di hotel nih. lagi di Jogja Pak. Oh, lagi di Jogja. Oh, besok ketemu ketemu Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi juga OTW Jogja nih. Iya rencananya gitu Ah, katanya. rencananya gitu. Oke, silakan mungkin dilanjut bro Ya untuk Pak. langsung aja di meta apa kalau analisa teknikal untuk kita coba live Nah, trade di malam hari ini. udah Siapa Pak ya? tahu Udah kelihatan ya? sudah. Oh Nah, iya. sudah sudah masuk. Ini pakai laptop jadi agak lambat Pak. Enggak, enggak seperti biasanya. Ah, seperti PC ya. Iya, Oke, nggak masalah. iya. Ya oke Pak. Lanjut Pak ya. Ya, silakan dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading lagi bersama GK Invest Semarang. Jadi malam ini live-nya langsung dari biasanya lagi di Jogja, jadi kemungkinan besar maaf kalau tampilannya agak kurang bagus karena kita biasanya live streaming itu pakai PC di rumah. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita review beberapa hasil transaksi kita di Rabu kemarin. Karena kalau kita perhatikan lumayan bagus beberapa analisa kita. Banyak yang masuk terutama di gold, euro USD dan euro. Alhamdulillah semuanya ada yang kena TP dan ada yang sementara running menuju take profitnya. Oke, kita lanjut aja. Jadi seperti biasa, coba kita lihat dulu di indeks dolarnya ya. Ini kalau kita perhatikan dari segi indeks dolarnya, sama dengan analisa yang kita buat kemarin di Rabu kemarin, bahwa target sebenarnya indeks dolar itu masih cenderung mengalami pelemahan, dan ini sesuai yang kita buat. Targetnya sebenarnya kemarin kita targetkan di 95, justru makin drop ke 9477. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan di indeks dolarnya, kemungkinan besar malam ini mengalami koreksi, kenaikan, tapi sebenarnya cenderung masih mengalami pelemahan sebenarnya di indeks dolarnya. Jadi kemungkinan besar di beberapa pair yang berlawan dengan indeks dolarnya masih cenderung mengalami penguatan. Ini kalau kita perhatikan, biasanya kita cuma menganalisa secara sederhana aja. Kita pakai, nah ini kalau kita perhatikan ini udah di area golden ratio-nya 60%. Ini di 9466, kemungkinan besar dulu ke area ini. Ini tinggal kita lihat malam ini karena konfirmasi daily-nya ini malam sebenarnya. Apakah masih melanjutkan penurunan? Karena jika melanjutkan penurunannya agak lumayan besar sih volumenya. Bisa sampai ke 9395. Jadi kemungkinan besar polanya seperti ini dulu. Kemungkinan besar malam ini mengalami penguatan. Walaupun dalam kondisi koreksi aja di 95-an. Habis itu drop lagi ke 93, 94. Nah ini yang target untuk di selanjutnya sebenarnya. Kalau kita perhatikan. Nah ini polanya mungkin seperti ini. Ini yang analisa kita hapus aja yang kemarin ya. Ya, kemungkinan besar polanya seperti ini. Habis itu ke area ini. Jadi sebenarnya indeks dolar ini masih cenderung mengalami pelemahan kalau kita perhatikan.
Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan di analisa yang kemarin aja ya. Coba kita lihat. Nah, ini yang menarik di USD Japan Yen-nya. Kalau kita perhatikan ini, kita masih yang sempat mengambil posisi sell kemarin, kita sempat taruh di sini di 115 itu kan posisi sell ya kalau nggak salah di sini nih, 115.200. Ini area sell-nya kemarin ini. Ini dan sebenarnya ini area TP-nya masih ke harga ini. Ini sebenarnya masih mengejar TP satunya sih ini untuk di di USD Jepang Yen-nya. Jadi kita masih cenderung fokus nge-sell sebenarnya ini. Walaupun sebenarnya kemungkinan besar malam ini koreksi dulu. Kalau kita perhatikan, ini saya pakai coba lihat di daily-nya aja ya. Ini kalau kita lihat di daily-nya. Nah, ini kemarin yang kalau kita perhatikan, ini yang jadi posisi kita kemarin ya. Kita lihat historinya, transaksi kita Tasman. Nah, ini yang transaksi kita ini selama di bulan Desember, sebulan Januari lumayan bagus. Nah, ini yang menjadi slow kita kemarin waktu Novan Feral, tapi ketutup waktu di trading kita kemarin, sama ketutup di ini yang posisi USD Jepang yang kita kemarin yang nge-sell di 115.200. TP-nya itu sebenarnya di 113.300, cuma saya close aja dulu tadi di 113.800 karena kenapa? Karena untuk menutupi loss yang kemarin ini yang $90. Nah, ini sebenarnya jadi faktor kenapa saya harus close sebelum mencapai TP satunya. Jadi perlu diingat setiap kita transaksi kita harus menghitung semua money manajemennya atau seperti apa, risk manajemennya seperti itu. Jadi itu untuk posisi USD Japan Yen kita kemarin. Jadi USD Japan Yen ini sebenarnya kita masih fokus di posisi nge-buy sebenarnya, nge-sell sebenarnya karena targetnya sebenarnya ke area ini. Saya kemungkinan besar dulu ke koreksi dulu sih kalau kita perhatikan ini ke area ini. Jadi masih fokus di area target kita kemarin, masih mengejar area target kita. Coba kita pakai di time frame kecilnya. Kita perkecil dulu ya. Nah, ini tuh USD Japannya sebenarnya masih nih, kalau kita perhatikan masih mengejar ke harga ini sebelum ke harga ini. Nah. Jadi USD Japannya ini juga ada pertanyaan, nanti coba saja apa ya Pak Ahmad Nuroni. Coba kita analisa dulu untuk ini. USD JPY masih mengejar harga TP1 yang nah ini. Jadi USD Japan ini masih mengejar 113.300 ya. Areanya ini. Kalau kita perhatikan masih ke harga ini yang ini. Nah, ini masih ke harga area ini sebenarnya. Ke 113.300. Ini target selanjutnya sebenarnya. Nah, ini. Ini tinggal kita lihat aja dulu. Apakah skenario-nya melanjutkan atau malam ini ke koreksi dulu. Koreksi dulu ke harga area ini di 114.000
1.170 sebelum drop lagi di hari Senin menuju area ini 113.300. Kemungkinan skenario-nya seperti ini. Kalau kita perhatikan di USD Japan Yen-nya. Jadi USD Japan Yen-nya kita masih fokus untuk posisi sell-nya ya. Jadi yang masih punya posisi sell kemarin di hold aja. Yang punya posisi sell atau yang stop loss kemarin di 115.90 dipindahkan ke harga ini. Jadi yang stop loss di sini pindahkan ke area ini nih, trailing. Jadi trailing SL di harga 114.700. Nah, ini yang masih hold posisinya. Jadi yang punya posisi sell kemarin di UJ di harga 115.200. Jadi stop loss-nya kita trailing. Kita pindahkan aja stop loss-nya yang dari 115.90 ke 114.70. Jadi walaupun kembali ke harga ini, kita masih ada profit sekitar 50-an pips. Nah ini ada sekitar 50 dari harga open kita. Jadi USD Japan Yen seperti itu, kita masih fokus untuk posisi sell. Oke, kita lanjut di Euro USD. Euro USD ini sama juga dengan kemarin. Nah, kita ada posisi di harga berapa ya kemarin? Kalau nggak salah, Euro, ini posisi Euro USD kita kemarin, kita nge-buy di 1378, yang ini area buy stop kita. Buy stopnya kan kita pasang kemarin. Ini kena area buy stopnya kalau kita perhatikan. Ini. Jadi kita lumayan profit kemarin di Euro USD dan USD Japan Yen dan di gold. Agak lumayan bagus juga transaksi kita di Rabu kemarin. Nah ini kalau kita perhatikan sebenarnya masih sama ya. Tinggal dilihat aja video yang hari Rabu kalau mau melihat untuk area TP-nya masih ada. Ini masih sama kok ini. Cuman karena datanya ketinggalan di PC. Jadi coba saya buat ulang. Jadi untuk Euro USD ini sebenarnya TP1-nya dia kena ya di 1446, tapi sebenarnya ini masih mengejar harga area ini. Kita masih fokus untuk Euro USD-nya. Nanti coba saya buatkan ulang lagi untuk Euro USD-nya. Untuk area buy-nya. Karena kalau kita perhatikan ini masih cenderung menguat ya kalau kita perhatikan. Nah ini kemungkinan besar ini cuman sampai di area ini. Coba saya buatkan untuk Euro USD-nya. Kita buat ulang aja untuk Euro USD-nya ya. Coba kita lihat dulu area. Bentar nih agak nah ini. Coba saya buatkan ulang. Karena ini masih nah, jadi seperti ini. Nanti bisa kita manfaatkan untuk posisi buy stop. Nanti coba kita lihat dulu.
Ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih cenderung mengalami penguatan ya. Jadi polanya seperti ini untuk di Euro USD-nya. Nanti coba kita jawab satu-satu ya. Ini juga ada yang dari di YouTube kayaknya juga kalau nggak salah ada Pak Talib. Nanti coba kita jawab sebentar ya Pak Talib. Kita lihat dulu ini Euro USD-nya. Nanti kita jawab pertanyaan di kolom chat yang di Zoom. Ya, jadi untuk Euro USD-nya kita sebenarnya masih fokus nge-buy ya. Cuman ya jangan dulu sekarang nge-buy-nya karena agak berisiko. Stop loss-nya lumayan besar. Walaupun ini sebenarnya cenderung udah mulai perubahan tren. Karena ini udah di break area ini sebenarnya. Yang ini udah lumayan terlalu lama sideways di sini, makanya kita sempat bahasakan kemarin break ini lumayan besar volume kenaikan dari Euro USD ini, makanya ini kemungkinan besar ya paling cuma sampai di area ini bisa sampai ke sini, lanjut ke area ini. Bentar, coba saya buatkan dulu untuk ini. Karena datanya di PC jadi saya tidak mau harus buat ulang dulu. Oke. Ya, kemungkinan besar ini juga ya Euro USD bisa sampai ke harga area ini. Bisa ke sini, ke area ini, habis itu lanjut ke area ini. Jadi kemungkinan besar polanya seperti ini. Di Euro USD masih cenderung koreksi dulu malam ini. Atau bisa saja cuman sampai di area ini. Nah, ini tinggal kita lihat aja. Makanya sebenarnya untuk malam ini sih masih kita fokus wait and see aja dulu untuk Euro USD-nya. Nah, untuk stop loss-nya ya bisa kita taruh di area ini. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, bisa di sini opsinya buy stop atau bentar, atau buy limit. Tapi kalau yang masih punya posisi Euro USD kemarin, nah tinggal di trailing aja stop loss-nya. Ini coba saya buatkan dulu untuk Euro USD-nya. Opsi Euro USD untuk jadi saya buatkan sampai dengan minggu depan ya. Jadi kita buat dua, pasangan satu itu by apa kita pasang by limit nih. By limit. Ini tinggal dicatat aja karena ini lumayan panjang nanti. By limit di harga poin 138110 SL di 1.1310 TP di 1467 70 1.1510. Jadi itu kita ada dua opsi nih, sementara saya buatkan dulu ya. Nah,
SL satu. Jadi seperti ini untuk Euro USD-nya, tinggal kita lihat aja nanti mau apakah masih cenderung tapi kemungkinan besar malam ini koreksi dulu kalau kita perhatikan. Koreksi dulu di sekitaran area ini di 14.33 atau paling jauhnya sih di area buy limit kita. Nanti tinggal kita lihat aja untuk posisi Euro USD-nya atau di hari Rabu depan lah, nanti coba kita lihat. Jadi Euro USD sebenarnya ini kita menunggu untuk posisi buy-nya aja. Karena masih cenderung mengalami penguatan. Oke, kita lanjut. Kita jawab dulu pertanyaan yang di Zoom dulu. Euro Japan Yen. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Nuroni. Euro Japan Yen. Euro Japan Yen, coba kita lihat dulu. Euro Japan Yen. Euro Japan. Oh, belum saya masukin. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di Euro Japan Yen-nya sebenarnya masih, coba kita lihat dulu. Nah, untuk malam ini, yang kalau kita perhatikan, Euro Japan Yen ini masih ke harga 129.87 sebenarnya. Ini untuk di kalau kita perhatikan. Cuman harap hati-hati ya untuk transaksi malam ini untuk di weekend. Nah, ini kalau kita lihat ini masih ke harga ini nih untuk Euro Japan Yen-nya. Euro JPY. Jadi ini target untuk Euro Japan Yen-nya, Pak. Masih ngejar 129.870. Nah, ini area untuk Euro Japan Yen-nya. Jadi Euro Japan Yen kita masih fokus untuk posisi sell. Cuman ya agak berisiko kalau kita nge-sell sekarang karena nggak sebanding dengan risk reward-nya, lebih besar risiko daripada area TP-nya. Karena stop loss kita ini agak lumayan besar, kalau kita perhatikan. Ini kalau kita nge-sell di sini ya agak lumayan. Ini. Atau kalau mau nge-sell nanti bisa di area ini sih sebenarnya. Nah, ini. Polanya seperti ini. Jadi kita bisa pasang opsi EJ, bisa sell stop di harga 130.14.0. Nah, ini jadi opsinya seperti ini. Kita bisa pasang sell stop di area ini sell stopnya. Untuk Euro Japan Yen-nya. Nah, ini area TP-nya. Nah, ini SL-nya. Nah, ini untuk analisa malam ini. Nanti kita bisa fokus di area ini aja, Pak. Nah,
Untuk posisi amannya untuk sell-nya tunggu break di harga yang harga terendah yang tadi. Jadi seperti itu Pak Ahmad Nuroni. Kita masih fokus sell, tapi tunggu di opsi untuk sell stop untuk ini Euro Japanian-nya. Kita lanjut di kita lihat dulu di coba kita lihat gold dulu ya. Goldnya ntar dulu Pak ya. Ya, jadi untuk goldnya ini kalau kita perhatikan untuk area goldnya sama-sama Pak Nuroni. Oh, sorry kita lanjut dulu ini tadi yang pertanyaan dari Pak Talib, lupa. Pound sterling USD. Pound sterling USD. Coba kita lihat di pound sterling USD. Pound sterling USD sebenarnya ini masih cenderung sama ya, kemungkinan besar koreksi dulu di area ini. Kalau kita perhatikan ke harga ini dulu Pak, habis itu balik ke harga ini. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk pound sterling, Bro, share-nya itu masih XAU dulu nih bro. XAU Pak ya. Coba share-nya dimatiin dulu terus dimasukkan lagi. Oh nggak apa-apa, kita di aja Pak, di tiga. Kalau ini udah muncul ya Pak? Belum. Share-nya dihapus dulu. Ini XAU USD. Tampilan di sini XAU USD. Iya. Kalau yang ini udah ya Pak? Masih XAU USD H4. Coba share-nya ditutup dulu aja, tutup terus nanti dimasukkan lagi. XAU H4, oh ya Pak, udah. Ini nih, bentar kita pakai ini aja, apa? Sebentar. Nah, ini pound sterling nih, pound sterling. Coba, ya. Kita coba analisa di MetaTrader 5 aja, kita nggak usah dulu buka trading view-nya, tapi akan hampir sama juga sebenarnya. Coba kita lihat dulu di kita lihat kita hapus dulu. Ya, jadi seperti ini. Kemungkinan besar ke harga area ini dulu kalau kita perhatikan. Kita perkecil dulu. Karena sebenarnya ini pound sterling ini masih cenderung mengalami penguatan ya. Ini kalau kita lihat time frame di struktur marketnya kalau kita perhatikan. Ini kalau kita buatkan garis trend line ini. Buatkan di daily, coba kita lihat di H4-nya. Kita perkecil dulu. Iya. Nah, kemungkinan besar ke harga. Nah, ke area ini dulu. Untuk pound sterlingnya. Kalau saya sih lebih cenderung kita menunggu di posisi buy-nya aja Pak Talib. Ini untuk pound sterlingnya. Tapi mungkin besar bukan malam ini. Kita mungkin di hari Selasa kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya di Euro USD-nya. Pound sterling USD-nya.
Ini saya buatkan aja dulu. Bentar saya cas di laptop, bentar Pak. Ya, cas. Bentar, mau lobet. Ya, dicabut. Ya, biar gitu aja dulu. Ya, oke, kita lanjut. Jadi seperti tadi, pound sterling USD-nya ini masih cenderung untuk posisi masih mengejar harga di 3680-an. Kemungkinan besar ke harga area dulu itu. Untuk GBP USD jadi kita LC aja dulu malam ini, kemungkinan ke harga 1.36800 malam ini. Nanti coba kita lihat di hari Selasa. Nanti kita lihat di hari Selasa untuk posisi buy. Jadi kemungkinan besar nanti di hari Selasa baru kita bisa manfaatkan untuk posisi buy-nya di pound sterling USD kalau kita perhatikan. Ini karena harga ini kemungkinan besar ke harga area ini. Nanti kita siap-siap untuk posisi buy di area ini. Tapi kita menunggu dulu konfirmasinya. Nanti coba kita siapa tahu mungkin di hari Rabu nanti di live trading kita selanjutnya masih bisa kita manfaatkan momen untuk posisi buy-nya di pound sterling. Karena pound sterling itu kalau kita perhatikan targetnya itu ke 3758. Karena sebenarnya ini pound sterling ini masih ke harga ini 3758. Terus 37. Nah, ini targetnya nih. Nah, ini target untuk pound sterlingnya. Jadi malam ini kita wait and see aja dulu untuk posisi pound sterlingnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di gold sebelum ke oil. Nah, ini juga yang menarik yang posisi gold ya kemarin yang kita pasang buy stop di oilnya di goldnya kalau kita perhatikan kemarin. Ke posisi buy di 1824 ya. Posisi buy stopnya TP-nya di 1827. Itu yang kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar juga masih sama ya untuk di goldnya kemungkinan besar malam ini masih bermain di area ini kalau kita perhatikan di 1821. Nah, ini kalau kita lihat kemungkinan besar di hari ini 1820, 1825 sebenarnya untuk gold. Jadi kemungkinan besar cuma di area-area ini nih untuk goldnya. Masih agak berisiko kalau kita perhatikan malam ini untuk posisi goldnya. Belum kelihatan polanya sih untuk malam ini untuk goldnya, arahnya mau kemana. Masih agak berisiko. Karena kemungkinan besar malam ini gold cuma bergerak di range area ini nih, 1820, 1824 untuk goldnya. Nah, ini kalau kita perhatikan daily-nya juga sama. Nah, kecuali kalau malam ini break ini di 1815, berarti di hari Seninnya itu lanjut ke 1800. Nah, itu opsi selanjutnya untuk goldnya sebenarnya.
Nah ini. Nah, paling ke harga area ini nih. Tapi kemungkinan besar malam ini cuma bergerak di area ini nih. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat. Nah, gold. Kalau kita lihat ini cuma kemungkinan besar bergerak di range harga area ini ya, 18.20 sampai 18.25-an. Nah, ini untuk area goldnya, jadi harap hati-hati aja dulu. Ini belum kelihatan polanya arahnya mau kemana. Kalau kita perhatikan goldnya, masih agak berisiko. Nah, kalau kita lihat, apalagi kalau kita perhatikan daily-nya ini, masih agak berisiko kalau kita lihat. Ini kemungkinan besar bergerak sebentar di sesi penutupan Eropanya di jam-jam 10, jam 11 biasanya pergerakannya. Ini. Coba kita di time frame kecilnya, kita lihat dulu di M5-nya. M15-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang saya blok ini kemungkinan besar ya cuma sampai di area ini sebenarnya. Kalau mau di scalping sih bisa ini untuk posisi buy-nya nanti di area ini. Nah, ini. Nah, ini kalau mau nge-buy nanti di 18.21.500, targetnya di 18.24. Nah, ini biasanya polanya seperti ini nih. Coba saya buatkan dulu. Satu kita bisa manfaatkan. Buy gold di harga 1821.600, SL di 1819. Terus TP di 1824. Nah, ini kalau mau untuk posisi buy-nya gold, ini nanti di area ini. Kita coba scalping aja ini goldnya malam ini. Ini nih. Ini bisa posisi buy stop-nya di sini nih. Ini targetnya. Ini TP-nya. Stop loss-nya yang low ini, yang tadi. Nah, ini. Nah, yang udah mulai masuk ini. Tinggal kita lihat aja untuk posisi gold-nya. Jadi seperti itu Ibu Agustin untuk gold-nya. Jadi harap hati-hati. Kalau saya sih lebih cenderungnya kita masih wait and see aja dulu. Tapi kalau mau coba scalping, nah ini bisa masuk sekarang ini di 18.21. 18.21 ini untuk posisi buy ini berapa menit? Baru pindah. Paling bagusnya ini sih kita nunggu aja selesai dulu M5-nya. Di 8 sekarang berapa? Di 19.55 perpindahan candle-nya ini. Jika di hargaan di atas ini, buy aja, targetnya di 18.4. Coba kita lihat 5 menit ke depan. Oke, kita lanjut di oil. Kan masih ada pertanyaan juga. Sama ini pertanyaan dari Pak Talib ya, Euro Pound Sterling. Kita ke crude oil dulu.
Crude oil ini udah kemarin ya kita bahasakan. Kita kemarin pasang buy stop yang sempat ngikutin kemarin di Rabu kemarin buy-nya. Kita kemarin pasang di sini buy, kalau bisa dilihat yang video sebelumnya live trading kita. Buy stop kita kan di area ini kemarin. Ini udah cuman nyampe di TP1 ya. Nah, sebenarnya targetnya ini masih ke harga ini sih, TP2 yang kemarin kita buat. Di TP2 ini. TP1-nya sih udah dikena. Nih, kemarin. Itu TP1. Jadi analisanya masih sama dengan yang kemarin. Masih sesuai dengan target yang kemarin. Ini. Jadi kalau mau untuk posisi buy-nya ini tinggal kita buatkan ulang aja. Ini coba saya buatkan ulang dulu untuk kemungkinan besar polanya seperti ini. Ya, kemungkinan besar bukan malam ini sih untuk crude oil-nya. Tapi buatkan aja dulu, siapa tahu bergerak nanti di sesi penutupan Eropa. Nah, jadi seperti ini untuk crude oil-nya. Nanti siap-siap buy aja di 8330. Nah, ini area buy-nya, buy stop-nya. Kenapa kita harus pasang buy stop? Karena agak berisiko kalau kita pasang buy limit. Agak besar stop loss-nya kalau kita untuk opsi buy limitnya. Karena takutnya crude oil-nya ke harga ini dulu. Kecuali kalau hari Senin atau Selasa ke harga ini dulu di 80-90, siap-siap ngebuy lagi di area ini. Stop loss-nya di area ini. Ya, tinggal kita lihat aja opsinya seperti apa. Jadi seperti itu Bu Agustin untuk oilnya. Oilnya masih cenderung ke 8400. Cuman opsi yang paling amannya untuk posisi buy-nya buy stop di 8330, TP di 8400, SL di 8260. Jadi seperti itu untuk crude oil-nya. Lanjut di Euro-Pound Sterling. Euro-Pound Sterling kemarin buy limit kita nggak kena ya. Buy limit kita nggak kena di 8317. Ini kita punya, ya ini kita punya buy limit kemarin. Oh nggak ke save ya. Iya, kita kemarin ada buy limit, cuma nggak kena. Nih. Nah, kalau ini kita perhatikan ini masih ke area ini sih sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, jadi yang analisa kemarin ini masih sama ya. Ini masih mengejar harga 8380-an. Kita lihat. Nah, ini nih targetnya untuk Euro-Pound Sterling. Target EUR GBP masih $83.780. Nah, ini untuk apa? Untuk di Euro-Pound Sterling-nya ya, masih ke sini Pak. Pak Talib ke 0.8378.
area targetnya. Ini ya sama-sama Bu Agustin. Jadi seperti itu untuk di euro pound sterlingnya kita fokus. Cuman kemungkinan besar malam ini untuk di indeks dolarnya mengalami pelemahan ya. Koreksi dulu ke harga ini 9500. Jadi paling amannya sih menunggu area buy aja semua di euro USD, pound sterling USD itu kita fokus untuk posisi buy nanti. Kemungkinan besar nanti di hari Selasa lah untuk posisi buy-nya. Kita lanjut satu indeks dulu sebelum kita di Nasdaq. Nasdaq kemarin juga kita buatkan ya. Kalau untuk Nasdaq-nya itu ke harga ini dulu 1599. Kita udah buat kemarin, tinggal dilihat video live stream kita di Rabu kemarin. Targetnya ke sini, cuma nyampe di sini tuh habis drop lagi. Ini yang kita bahasakan kemarin. Nyampe ke area ini di 1899, targetnya itu kembali ke di 15629. Ternyata masih di break dari harganya ini. Jadi kemungkinan besar ini masih lanjut sih kalau kita coba buatkan. Nah ini. Ini target 1528. Nah ini untuk target malam ini di Nasdaq ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya untuk daily-nya. Jadi analisa yang kemarin masih sama ya. Nah ini nih targetnya. Dikit lagi. Habis itu kemungkinan besar balik lagi ke harga area ini. Nah ini. Nah itu S&P-nya coba kita lihat. S&P-nya udah juga kita buatkan kemarin. Kemungkinan besar kita skip aja dulu untuk ini. Euronya, ini euro Jepang-nya udah masuk ya untuk posisi sell-nya tadi yang bertanya. Ini tinggal di sell aja euro Jepang-nya. Stop loss-nya di 13044. Ini udah masuk posisi sell-nya. Nanti ini target selanjutnya ini ke sini. Ini bisa di sell kok ini sekarang. Udah break. Kemungkinan besar ini setengah jam lagi nih kena lagi TP-nya ini. Di jam 9-an lah ini kena TP-nya. Euro Jepang-yen. Udah masuk posisi sell-nya. Gold. Mana gold-nya? Gold-nya belum ya. Ini tinggal kita selesaikan dulu ini. Ini. Tunggu di 1821 harga ini tadi. Jadi mungkin seperti itu live trading kita, karena harus agak berhati-hati untuk di sub Jumat ini. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar range pergerakannya nggak terlalu besar kalau kita lihat. Jadi kita masih menunggu untuk opsi posisi buy, tinggal dicatat aja tadi yang kita udah buat, fokus di situ karena kemungkinan besar itu polanya masih sama, masih mengikuti tren yang kita buat kemarin. Jadi mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke, terima kasih Ardiansa. Tadi sudah kita analisakan ya beberapa instrumen trading. Dan pesan kami, disclaimer ya, ini semua keputusan di tangan Anda semuanya. Tidak harus semua instrumen yang tadi kita analisa Anda masukin semuanya. Maksudnya dipasang open pending order semuanya. Jadi pilih yang sekiranya Anda terbiasa untuk transaksi instrumen tersebut. Ya. Oke, terima kasih Ardiansa sekali lagi untuk analisa teknikal. Mudah-mudahan acara edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang malam hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa kita masih ada promo untuk bulan Januari dengan masuk $500 atau 5 juta rupiah. Anda sudah dapat fasilitas
free swap atau bebas biaya menginap. Nah, silakan Anda manfaatkan promo tersebut mumpung masih di bulan Januari. Saya rasa untuk free swap ini juga sangat menunjang untuk menambah profit Anda daripada profit berkurang untuk biaya menginap, lebih baik ambil yang free swap. Nah, seperti itu. Hanya di Gika Invest. Oke, saya rasa live trade cukup ya untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di like dan di subscribe, kemudian loncengnya dibunyikan. Kemudian bagi Anda yang online di Zoom meeting juga kami ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi tadi juga sudah request dan semuanya sudah terjawab. Mudah-mudahan puas dengan apa yang tadi sudah disampaikan analisa secara teknikal oleh Ardiansa. Oke, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, salam profit dan sukses untuk kita semuanya.